Tuhan Yesus sudah menderita menggantikan kita. Kasih-Nya terlalu besar, saudara, buat kita. Darah-Nya terlalu mahal yang sudah dicurahkan buat kita, untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Kita akan mengangkat pujian, telah kulihat bukti kasih. Bukti kasih-Mu.
kami boleh mengingat kembali akan kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang luar biasa, yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa. Engkau mengorbankan diri-Mu untuk keselamatan setiap hidup kami manusia yang berdosa. Makasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau berfirman atas setiap kehidupan kami, supaya setiap kami boleh dituntun oleh Tuhan, diarahkan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu berkatilah kami semua, urapi kami semua, khususnya kami hamba-Mu yang sangat kecil dan sangat sederhana, ditutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan, supaya hamba-Mu juga dapat setia menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Makasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali dihimpunkan oleh Tuhan bersama-sama di tempat ini untuk boleh menyembah, memuliakan, memuji-muji Tuhan. Di situasi yang sangat sulit, di situasi yang sangat sukar, ya, karena pandemi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak kesulitan, baik yang berupa kesehatan, perekonomian. Tetapi puji Tuhan, hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita tetap memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita masing-masing yang terambil dari Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan begini kebenaran firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Semua juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di tengah-tengah kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita, atas dunia ini, sebenarnya Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk sabar. Karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini saya kasih tema belajar sabar di situasi yang sukar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, situasi ini sulit, situasi ini sukar. Tetapi Tuhan punya maksud dan tujuan di balik situasi yang sulit, di balik situasi yang sukar ini. Karena apa? Di situasi yang sulit dan situasi yang sukar ini sebenarnya Tuhan mau mengajar supaya anaknya, supaya kita menjadi orang-orang yang sabar. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 tadi, di situ ada 4 kata sabar dan 2 kata tekun. Jadi ada 6 kata yang sama artinya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bukan 1, bukan 2, tetapi 6 kata. Sabar itu membuktikan betapa pentingnya arti kesabaran di dalam setiap kehidupan umat manusia, khususnya di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini. Ya, sabar. Bahasa Yunaninya itu makrotumos, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bahasa Yunani dari sabar adalah makrotumeo, dan bertekun adalah hupomeno. Ya,
Dan berkali-kali Tuhan katakan supaya di masa sulit ini kamu harus sabar, di masa sukar ini kamu harus tekun. Saudara yang dikasih dalam, dan ketekunan, kesabaran itu adalah karakter yang Tuhan inginkan atas setiap gerejanya, karakter yang Tuhan inginkan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya walaupun sulit, walaupun sukar, firman Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita tetap sabar. Jadi kesulitan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin Tuhan izinkan atas setiap kehidupan kita. Ya, karena apa? Karena Tuhan mau melihat gerejanya, karena Tuhan mau melihat saudara dan saya menjadi orang-orang yang sabar. Menurut kamus KBBI, sabar itu tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Sabar itu artinya tabah, sabar itu artinya tenang, sabar itu tidak tergesa-gesa, sabar itu tidak terburu nafsu. Dan ini adalah karakter yang Tuhan inginkan atas setiap gerejanya. Pertanyaannya adalah mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian harus sabar? Karena jelas saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sendiri punya sifat panjang sabar. Coba kita buka di dalam Keluaran pasal yang 34 ayat yang ke-6. Alasannya mengapa saudara dan saya harus sabar? Karena sifat Allah sendiri adalah panjang sabar. Keluaran pasal yang 34 ayat yang ke-6. Begini kebenaran firman Tuhan. Ya, Keluaran 34 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah-limpah kasihnya dan setianya. Alasan mengapa saudara dan saya harus sabar, alasan mengapa saudara dan saya diajari oleh Tuhan untuk supaya saudara dan saya sabar di tengah-tengah situasi yang sukar, di tengah-tengah situasi yang sulit adalah karena sifat Allah sendiri adalah panjang sabar. Tuhan yang kita sembah itu panjang sabar. Dia adalah Bapa kita. Karena itu anak-anaknya, gerejanya, orang-orang percaya seharusnya juga belajar kepada Tuhannya, kepada Bapaknya yang adalah panjang sabar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penting kesabaran itu ada di dalam kehidupan kita. Ini adalah karakter orang-orang yang mengasihi Tuhan, karakter orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya kesabaran itu harus ada di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, apa alasannya? Ya, kesabaran itu harus ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah sifat yang terpuji. Jadi sabar itu terpuji, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sabar itu terpuji, sifatnya terpuji. Ketika kita tergesa-gesa, ketika kita terburu-buru, itu kadang-kadang hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak benar yang terjadi atas kehidupan orang yang tergesa-gesa, orang yang terburu-buru. Makanya Tuhan menginginkan kepada gerejanya, kepada kita supaya kita panjang sabar. Coba dibuka di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Begini kebenaran firman Tuhan. Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.
Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat pahlawan, itu adalah orang yang bisa mengalahkan musuh. Tetapi orang yang sabar itu lebih hebat daripada pahlawan. Ya, pahlawan itu bisa membunuh musuh-musuhnya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab katakan orang sabar itu melebihi daripada pahlawan yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi kesabaran itu penting atas setiap gerejanya. Kesabaran itu penting atas kehidupan saudara dan saya. Dan lawan orang yang sabar, lawan kita saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan manusia yang harus kita bunuh. Sebenarnya lawan yang terbesar atas setiap kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Makanya pentingnya kesabaran itu atas setiap kehidupan kita. Ya, dan kalau kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, Alkitab katakan orang yang sabar itu melebihi daripada pahlawan. Musuh kita adalah keegoisan kita. Musuh kita adalah ketidaksabaran. Musuh kita adalah bagaimana ketika ada orang-orang yang menyakiti hati kita, melukai hati kita. Apakah kita tetap sabar dengan orang-orang yang Tuhan izinkan terjadi untuk menyakiti hati, untuk melukai hati kita? Dan ketika kita bisa mengalahkan saudara yang kasih dalam Tuhan, musuh-musuh yang melukai, yang saudara yang kasih dalam Tuhan, menghancurkan kehidupan kita. Alkitab katakan bahwa kita adalah orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang sabar itu melebihi daripada pahlawan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kesabaran sangat penting atas setiap gerejanya. Kesabaran sangat penting atas kehidupan kita. Tuhan izinkan pandemi ini terjadi atas kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anaknya yang sabar. Dan kesabaran itu juga adalah buah roh. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ya, itu adalah buah roh. Jadi ketika kita menjadi orang-orang yang sabar, buah roh ada di dalam kehidupan kita. Dan buah roh itu akan ada di dalam kehidupan kita ketika kita memiliki hubungan yang dekat, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga buah-buah kesabaran itu ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jangan berpikir kesulitan itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu karena iblis yang memberikan kesulitan kepada kita semua. Jangan selalu berpikir seperti itu. Kadang-kadang kesulitan Tuhan izinkan juga atas setiap kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang sabar. Bagaimana seandainya kita tidak menjadi orang yang sabar? Karena masalah itu akan selalu ada atas setiap kehidupan kita. Masalah bisa terjadi dengan istri kita, masalah bisa terjadi dengan anak-anak kita, masalah bisa terjadi dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau seandainya kita tidak sabar, itu akan merugikan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya mari di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kita tetap belajar yang namanya sabar. Kembali saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai dengan ayat yang 10 tadi. Di situ juga diceritakan bagaimana Nabi Ayub yang panjang sabarnya luar biasa. Kesulitan yang dialami luar biasa, tetapi Ayub tetap sabar, menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Coba perhatikan kalau saudara baca di dalam kitab Ayub, anaknya 10 harus mati semua, harta bendanya yang banyak harus hilang semua, dan dia juga harus sakit, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Di tengah-tengah sakit juga istrinya, saudaraku, mengajak untuk supaya Ayub tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Ayub tetap sabar. Dan ketika Ayub tetap sabar, kehendak Tuhan dinyatakan, janji Tuhan dinyatakan, Tuhan memberkati Ayub secara luar biasa. Anaknya yang 10 dikembalikan, harta bendanya 2 kali lipat dikembalikan. Ayub sembuh karena dia tetap sabar di tengah-tengah kesulitan yang Tuhan izinkan. Saudara, mari kita belajar sabar di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini.
karena ketergesa-gesaan, karena saudara yang kasih dalam Tuhan, ketidaksabaran biasanya akan menghasilkan hal-hal yang tidak baik. Saya mau bertanya kepada saudara, saudara jawab dengan cepat. Siapa kira-kira orang yang dikorbankan? Siapa yang dikorbankan oleh Abraham di Gunung Moriah? Itu Ismail atau Ishak? Siapa yang dikorbankan, yang menjadi korban di Gunung Moriah, Ismail atau Ishak? Saudara terburu-buru. Yang menjadi korban itu domba, saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan Ishak. Keterburu-buruan kadang-kadang membuat kesalahan atas setiap apa yang kita putuskan. Makanya kita harus menjadi orang yang sabar. Bagaimana kalau kita tidak sabar dengan istri kita? Ada masalah pasti. Bagaimana kalau kita tidak sabar dengan anak-anak kita? Ada masalah pasti dengan anak-anak kita. Tetapi kesabaran itu membawa berkat atas setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk melahirkan seorang anak, seorang ibu harus sabar, menunggu 9 bulan lebih, saudaraku, baru bisa lahir. Kalau ibu ini tidak sabar, harus capek 9 bulan, harus menunggu 3 bulan aja lah saya harus operasi. Tidak bisa, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak akan lahir anak, tidak akan jadi anak, anaknya itu akan mati. Dia harus sabar menunggu selama 9 bulan, baru anak itu lahir. Dan sukacita itu pasti akan melimpah terhadap ibu tersebut. Makanya firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada kita, di situasi sulit Tuhan izinkan terjadi supaya kita menjadi orang-orang yang sabar. Ya, filsafatnya harus sekarang ini kadang-kadang tidak seperti filsafat zaman dulu. Ya, kalau filsafatnya orang Jawa zaman dulu itu alon-alon waton kelakon, pelan-pelan, yang penting bisa terlaksana. Sekarang nggak mau yang seperti itu, saudaraku. Maunya cepat, tepat, dapat sikat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Maunya pokoknya serba cepat, kepengen kaya, maunya cepat-cepat supaya dapat kaya. Maunya orang kepengennya cepat, bahkan makanan pun sekarang ini ada yang cepat jadi, cepat dimakan. Tetapi tidak semuanya baik ketika semuanya kepengennya cepat, dan cepat. Karena keterburu-buruan akan menghasilkan sesuatu hal yang tidak baik. Ada satu ilustrasi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada 4 orang naik helikopter dan situasinya sangat buruk sekali. Harus menyelamatkan dari helikopter tersebut. Kalau tidak, karena pasti akan mati, karena helikopternya akan jatuh, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya keempat tersebut kebingungan untuk supaya bisa menyelamatkan. Tetapi yang ada di dalam helikopter tersebut 3 parasut saja. Nah, yang tahu pasti tempat alat untuk penyelamat itu pilotnya. Pilotnya cepat terburu-buru mengambil parasut itu dipakainya, dan dia akhirnya menjatuhkan dirinya ke bawah untuk supaya selamat dari pesawat tersebut. Lalu saudara yang kasih dalam Tuhan, yang berikutnya adalah seorang pembisnis yang kaya raya. Dia cepat juga mengambil, karena sudah lihat pilot tadi ngambil saudara yang parasutnya. Dia cepat-cepat melihat dan mengambilnya, lalu terjun ke bawah untuk supaya dia juga dapat selamat. Nah, parasutnya tinggal berapa, saudara yang kasih? Tinggal 1, karena tadi saya katakan parasutnya itu 3, tetapi orangnya ada 4. Tinggal seorang pemuda dan seorang pendeta. Lalu Pak pendeta ini bilang sama anak muda, "Nak, kamu silahkan terjun ke bawah, parasut tinggal 1, kamu pakai, kamu selamatkan dirimu. Saya sudah tua, saya akan naik ke atas saja, di atas saja saya akan mendekatkan diri pulang kepada Bapa yang ada di surga." Lalu seorang pemuda tadi bilang, "Pak pendeta, ini parasut masih 2. Tadi pembisnis tadi salah ambil, itu ransel saya yang diambil, dia jatuh. Sekarang
tinggal 2 dan kita sama-sama pakai parasut itu untuk menyelamatkan diri kita. Jadi keterburu-buruan tidak menghasilkan hal yang baik. Ketergesa-gesaan tidak menghasilkan yang baik. Kita perlu yang namanya kesabaran. Jadi pelajaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita belajar sabar di situasi yang sangat sukar. Apapun yang terjadi Tuhan izinkan, Tuhan mau mengajari kita untuk sabar. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk supaya kami menjadi orang yang sabar. Situasi yang sulit Tuhan izinkan terjadi. Kami yakin Tuhan punya maksud di balik situasi yang sulit, supaya kami memiliki karakter sabar, karakter tekun, memiliki buah-buah roh kesabaran itu. Itu adalah bukti kedewasaan rohani kami ketika itu terjadi atas kehidupan kami. Karena itu Engkau rindu untuk supaya anak-anak-Mu kami semua memiliki kesabaran itu. Makasih ya Tuhan atas situasi apapun yang terjadi sekarang ini, karena Tuhan punya maksud yang baik di balik semuanya untuk supaya kami menjadi orang yang sabar. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami tidak sabar. Mungkin kami tidak sabar dengan orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang menyakiti kami. Tetapi hari ini kami diingatkan oleh Tuhan, apapun yang terjadi atas kehidupan kami diajar oleh Tuhan untuk supaya kami tetap sabar. Kami yakin dan percaya ketika kami tetap sabar, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, janji Tuhan pasti akan Tuhan genapi atas kehidupan kami, anak-anak Tuhan yang sabar. Beberapa tahun yang lalu Ayub sabar menanti-nantikan Tuhan di tengah situasi yang sulit. Akhirnya kegenapan janji dinyatakan oleh Ayub. Begitu pula ya Tuhan dalam kehidupan kami, situasi ini sulit, tetapi biarlah kami tetap sabar. Dan kami yakin janji-Mu akan Tuhan genapi atas kami, anak-anak Tuhan yang sabar menanti-nantikan Tuhan. Makasih Tuhan, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tuhan menolong, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.